Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami bermohon kepadamu, berkenanlah untuk menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami, karena Dikau Allah yang sungguh melampaui segala akal hati dan pikiran kami, umat manusia ini. Kami sungguh-sungguh mau melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 15 ayat 13 yang berbunyi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Allah sumber pengharapan memenuhi kita umatnya. Sama seperti janji Tuhan Yesus Kristus sebelum Dia meninggalkan para muridnya, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan damai sejahtera dan Roh Kudus pada mereka, dan oleh karena itu Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada umat Kristen, jemaat Kristen yang ada di Roma dengan mendoakan kiranya Tuhan merupakan sumber pengharapan memenuhi umat Kristen yang ada di Roma dengan sukacita, damai sejahtera, dan segala hal yang memang dibutuhkan oleh umatnya. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, iman percaya mereka akan semakin teguh dan kuat, penuh berlimpah-limpah dengan pengharapan. Firman Tuhan Yesus Kristus ini juga berlaku bagi kita. Kiranya Roh Kudus juga menguatkan, meneguhkan iman percaya kita, agar hidup kita juga dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga kita akan mampu menjalani hidup penuh optimis, penuh harapan, yakin kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Meskipun sudah lama menjadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bisa saja masih ada di antara kita yang sering hidup terlalu mudah untuk berputus asa, kehilangan harapan, frustrasi, khawatir, selalu dihantui perasaan takut menghadapi masa depan yang banyak tantangan ini. Bagi kita yang masih sibuk mengkhawatirkan atau menakutkan hal-hal yang akan kita hadapi, marilah kita renungkan keberadaan kita. Sudahkah hidup kita sungguh-sungguh mau beriman percaya hanya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu yang merupakan satu-satunya sumber pengharapan kita? Kalau masih belum, maka sebelum terlambat juga, marilah kita memperbarui komitmen kita untuk mau mempercayakan hidup pada Tuhan dan mau mengandalkannya sebagai satu-satunya sumber pengharapan bagi kita. Hendaknya kita mengimani bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari sebesar apapun persoalan yang kita hadapi. Tuhan pasti mampu menolong kita mengatasi masalah kita, yaitu yang mau datang kepadanya. Untuk itu marilah kita mulai belajar untuk mau berserah dalam segala keadaan pergumulan hidup kita kepada Tuhan Yesus, dan mau beriman percaya bahwa Tuhan pasti mau menolong selama kita sungguh-sungguh hidup mau bersandar kepadanya dan tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri yang memang dalam segala hal kita ini serba terbatas, dan kita harus akui tidak akan mampu mengatasi badai kehidupan apabila tidak ditolong oleh Tuhan Yesus. Dari nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa sebagai pribadi atau sebagai keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, yang sudah hidup penuh pengharapan, selalu siap sedia hidup menjadi saksi Kristus, mengabarkan Injil keselamatan itu kepada orang lain yang dapat kita jangkau. Karena itulah berita sukacita, berita damai sejahtera Allah kepada mereka juga harus disampaikan, agar dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk menolong siapapun mereka yang masih saja
dihantui oleh rasa ketakutan dan putus asa, agar mereka juga mau datang kepada Tuhan Yesus, serta mau hidup dengan mengandalkan Tuhan Yesus, penuh dengan pengharapan hanya kepadanya. Ingatlah seperti firman Tuhan Yesus yang ditulis dalam Injil Matius 11 ayat 28-30 ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, yang sudah mengingatkan kami supaya kami menyadari betul bahwa satu-satunya sumber pengharapan bagi kami untuk menghadapi segala apapun yang kami alami di masa depan kami harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan apa yang kami butuhkan. Pengharapan yang bersumberkan kepada Tuhan Yesus itu sendiri akan senantiasa memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan pasti karuniakan kepada kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah dalam pengharapan kami itu senantiasa boleh dan dapat membuat kami senantiasa dapat mengatasi pergumulan-pergumulan maupun persoalan hidup kami dengan solusi yang daripada-Mu sendiri. Kami percaya Tuhan mau lengkapi, mau sempurnakan doa dan harapan kami kepada-Mu ini. Bahkan Tuhanlah yang memang bisa dan dapat mengabulkan doa kami yang sesuai dengan kehendak-Mu itu saja, bukan menurut kehendak kami, karena kami mau bersembah sujud memohon dalam segala kerendahan hati kami hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepada-Mu saja kami berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.